Kita lanjut cerita yang kelima, yaitu Ayam Terkaya di Dunia, karya Nur H.D. Penulis terkenal itu mengelus kepala Moko. Aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini selain dirimu. Jika aku meninggal, seluruh harta warisanku akan menjadi milikmu, katanya. Petak, jawab Moko singkat. Kemudian, penulis terkenal itu pun meninggal dunia. Begitulah setelah mendapatkan warisan, Moko pun menjadi ayam terkaya di dunia. Rumah Moko sangat besar. Saking besarnya, Moko harus menggunakan otopet kesayangannya saat ingin bepergian ke dapur. Uang Moko juga sangat banyak. Uang itu Moko simpan di dalam lemari kaca. Namun, semenjak menjadi ayam terkaya di dunia, gaya hidup Moko mulai berubah. Moko mulai senang makan dan jalan-jalan. Segala jenis makanan akan Moko coba. Segala macam tempat akan Moko kunjungi. Moko sarapan gudeg di Yogyakarta dan makan kobuto di Buton. Saat ingin makan papeda, Moko segera meluncur ke Papua. Petak! Moko terlihat begitu bahagia. Moko juga sering jalan-jalan ke luar negeri. Moko mengunjungi piramida Giza di Mesir dan tembok besar di China. Namun, Moko paling senang naik balon udara di Turki. Petak! Moko betul-betul terlihat bahagia. Moko juga mulai suka jajan. Jajanan kesukaan Moko adalah membeli mobil. Berapapun harganya, pasti akan Moko beli. Brum, brum, brum. Jika bensinnya habis, mobil itu akan Moko tinggal di pinggir jalan. Setelah itu, Moko akan membeli mobil listrik yang harganya sangat mahal. Tenang, Moko memiliki banyak sekali uang. Kalau sedang iseng, Moko biasanya membeli helikopter. Moko akan berputar-putar di atas kota sambil melempar sebagian uangnya ke udara. Moko memang benar-benar ayam terkaya di dunia. Hingga suatu hari, uang Moko habis. Lemari kaca tempat Moko menyimpan uang ini sudah menjadi kolam renang kodok. Moko pun jatuh miskin. Setelah ia miskin, semua barang-barangnya ia jual. Setelah menjadi miskin, gaya hidup Moko mulai berubah. Mulai tidak tinggal di rumah besar, tetapi tinggal di kandang ayam yang kecil. Ia makan seadanya, tidak mempunyai uang, tidak mempunyai pekerjaan. Moko sempat berpikir untuk menjadi pedagang saja. Namun, Moko tidak punya apa-apa lagi untuk diperdagangkan. Betul, kata Moko bingung. Hingga beberapa saat kemudian, Moko kembali teringat wajah tuannya. Moko ingin menjadi penulis cerita, sama seperti yang dulu dilakukan oleh tuannya, sebab menulis hanya membutuhkan pena dan kertas. Ia kemudian mendaftar ke kelas menulis, lalu mulai rajin menulis. Moko pun mulai menulis buku. Bukunya yang pertama yaitu Guru Kiat yang membuat Raja Besi ini. Kepuasan dan kebahagiaan terlihat di wajah Moko. Moko berharap semoga naskah tersebut bisa mengubah hidupnya. Kita lanjut menganalisis unsur intrinsik dari cerita Ayam Terkaya di Dunia. Yang pertama, tema. Ini tema cerita adalah nilai kebahagiaan yang sesungguhnya tidak terletak pada harta material, melainkan pada usaha mandiri dan pencapaian diri sendiri. Yang kedua itu tokoh. Moko sebagai ayam, tokoh utama yang mengalami perubahan karakter. Awalnya boros, bergantung pada harta warisan, kemudian menjadi gigih dan kreatif setelah uangnya habis. Yang ketiga yaitu alur. Alur bersifat linear dengan perkembangan karakter, dimulai dari Moko menerima harta warisan, lalu boros menghabiskannya, lalu mengalami kesulitan, hingga akhirnya belajar menulis dan menyelesaikan buku. Yang keempat yaitu latar. Latar tempat yaitu rumah penulis, berbagai tempat bersenang-senang termasuk Mesir, China,
Yogyakarta, dan lain-lainnya. Yang kedua itu latar waktu. Waktunya selama beberapa waktu, dari saat penulis sakit hingga mampu menyelesaikan buku. Yang ketiga itu latar suasana. Awalnya senang dan rileks, kemudian sedih dan tertekan saat uangnya habis. Yang kelima itu sudut pandang. Ditulis dari sudut pandang orang ketiga yang mengisahkan perjalanan hidup tokoh dengan cara objektif namun tetap penuh kesan emosional. Yang keenam itu gaya bahasa. Gaya bahasanya sederhana dan lucu, penuh makna. Kata kunci khas dari Moko yaitu suara petoknya.